sementara ya, gue masih menyelesaikan bukunya What Had Happened to You itu kan. Gue ada beberapa bagian gue ulang. Arthur Brooks itu dia bilang dia lagi membahas chapter mengenai empati, wet. Iya. Iya, empati dan simpati. Iya. Oh, bagus banget itu. Yes. Apa sih bedanya empati dan simpati? Nah, dia bilang di situ dia lebih seneng menggunakan padanan kata simpati daripada empati. Karena empati tuh kayaknya artinya tuh jauh lebih saat ini tuh digiring sebagai sesuatu yang kalau lu punya empati tuh lu lemah gitu. Tapi kalau lu bersimpati terhadap orang lain tuh, lu turut merasakan, lu bisa merasakan, dan lu mengungkapkan apa yang lu rasakan. Jadi kata dia, dan surveinya bilang ya, yang pertama dia lakukan surveinya mengenai empati. Empati alone, manusia itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi gitu ya, Wet ya. Ternyata tuh react better towards empati. Misal, kalau lo ketemu dokter, Ya. lo akan jauh lebih nyaman sama dokter yang menangani lo, menjalani konsultasi lo, empathical. Oke. Ya, sementara untuk dokter yang dingin, dokter yang nggak bisa merasakan penyakit lu, yang hanya mengerjakan pekerjaan lu biasa-biasa aja gitu, yang cuman ya udah konsultasi, oke bapak harus operasi, sakitnya ini, kayaknya tuh ya udah, lu tuh just another patient. Lu tingkat kesembuhan lu tuh jauh lebih kurang dibandingin dokter yang, jadi sakitnya di mana pak? Oh itu yang dirasa, you know what I mean? Itu ya. Sama dengan ketika kita berinteraksi, temen. Okay. Bentar. Lu kebalik nggak sih? Enggak. Empati atau simpati nih? Karena kalau empati itu turut merasakan. Jadi simpati bukan empati. Simpati larut kedalamannya, simpati itu lebih dalam gitu. Kalau empati, Telkomsel, gimana sih? Hah? Ini padahal pengennya ringan-ringan deh. Gimana sih? Bingung nih gue, puyeng langsung. Sorry, gue salah. Nah kan? Bukan simpati. Empati. No. Empati dengan compassion. Bentar. Di zaman sekarang, orang digiringnya ke simpati. Nggak, simpati coret. Simpati nggak jadi pasang placement. Guys, batal guys. Lupakan simpati. Ulang ya. Oke, ganti IM3 guys, IM3 masuk. Ulang ya. Anggap baru ya, take two, oke. Take two ya, Cin, take two, Cin. Oke. Ya. Jadi kan gue lagi menyelesaikan buku Build the Life You Want ini si Arthur Brooks ini. Arthur Brooks ini profesor yang ngajar kebahagiaan, happiness. Dia membandingkan empati sama compassion. Oke, bukan simpati ya. So it's empathy and compassion. Lanjut. Nah, terus udah dia nyatet sampai keder habis nyatet. Ini gimana sih kok makin keder? Nggak usah dicatat. Terus udah dicatat. Dibaca aja bukunya. Bingung kan? Iya, maklum. Terus iya. Jadi empathy and compassion. Lanjut. Iya, jadi sederhananya compassion itu di atasnya empati, Wet. Betul. Jadi lu jangan cuman bisa empati aja, tapi juga compassion. Okay. Kenapa? Diam dulu. Muka lu jangan mengundang tawa dong. Hancur nih gue. Jadi Please, lanjutin. So, compassion. Oke. Lanjut. Oke. Jadi si Dr. Brooks bilang jangan cuma berhenti sampai di empati, lo naikin satu tingkat jadi compassion. Kenapa? Karena biasanya empathy itu no action, Iwet. Gue cuman bisa merasakan apa yang lo rasakan. That's it. Oh, got it. Ngerti. Compassion yang akan membawa empathy lo menjadi sebuah action. Yes. Okay, I feel your pain, so this is what I want to do.
Got it. Misalnya nih ya, ada temen curhat sama kita, udah berderai-derai air mata. Empathy cuma sampai di tahap lo mendengarkan. Tapi compassion yang akan membuat lo kemudian memeluk dia misalnya. Got it. Dokter, empathy cuman, oh iya pak, bapak sakit. Tapi compassion akan membuat lo akan gini, bapak, buka bajunya pak. Iya. Sudah ya Pak, gitu. You know? Got it. Dan the downside of empathy adalah, Iwet, empathy itu kan lu turut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara lo. Iya. Itu tuh bisa draining buat kita. Iya. Makanya kadang lu suka merasakan nggak, contohnya dia ya, kalau lu pergi ke rumah duka atau ngebesuk temen yang sakit, lu merasakan empati, lu turut merasakan kedukaan yang dia rasakan. Pulang rumah capek nggak? Capek. Capek, because you absorb the emotion. Ya. Tapi kalau compassion, you absorb it, and then you bring it forth into action. Jadi lu merilis emosi dari badan lo. Oh, that makes sense. Iya, orang yang menerima itu merasakan feel love karena ada aksinya, nggak cuman empati doang gitu loh. That is nice. That is nice. Itu Dan gue paham nih. Tadi ada yang nanya juga sebelum kita lanjut. Compassion itu apa? Compassion itu welas asih, kasih sayang. Dan kasih sayang itu yang biasanya memang akan menggerakkan lo untuk membuat sebuah action. Yeah, I agree with that. Oh, I think it's beautiful. Iya. Dan ternyata ya Iwet ya, itu sebabnya kenapa tutup aja ya, buku ribet. Itu sebabnya Iwet ya, kenapa kita tuh tick off dengan komentar negatif orang di sosial media. Karena kita tidak merasakan empati dari komentar tersebut, you know, at least gue, kayak contohnya gue gitu ya, kayak di beberapa postingan kan gue sekarang ikut serta tuh. Kita kan suka gitu ya, membaca komentar orang yang negatif, kita merasa, ih kenapa sih lo? Gitu. Karena kita tidak merasakan empati dari orang itu kan. Tapi kalau komentar yang, aduh seneng banget menikmati konten-konten Mas Dave sama Om Iwet, keep it up. Kita seneng kan? Karena kita merasakan empatinya kan? Iya. Tapi kalau compassion, itu sebabnya aku nggak pernah miss nih nonton siaran Om Dave sama Kak Dave. Om Dave sama Kak Dave. Iya itu, gitu. You get the idea lah. Iya, setuju. Compassion ini juga sebenarnya satu hal yang tadi kan ada yang bilang tuh, tapi gimana caranya Kak? Nggak semua orang loh bisa menunjukkan compassion itu. Tidak semua orang itu bisa menjalani compassionate life. Nah, good question. Itu adalah satu buku yang pernah gue baca juga. Sebenarnya bukan tulisan, tapi ini dikutip dari Dalai Lama. Compassionate Life. Itu menarik untuk dibahas tuh. How to live a compassionate life. Karena Wait. Ada yang bilang gini, Dave. Leo jarang nggak sih bisa compassionate? Jawabannya adalah iya, tapi biasanya kita menunjukkan lewat aksi dan nggak mau ketahuan. Iya. Bener nggak sih? Betul. Ya. Contoh. David Hendrik Pangemanan. Lah, siapa lagi mau gue kasih contoh? Betul. Gue pernah pakai bedak keputihan sama foundation. Dia nggak langsung nyala di tempat. Foundation lo keputihan, enggak. Dia nggak say misalnya langsung dihapus makeup gue, enggak. Dia diemin sampai itu foto tayang muka gue celemong. Tapi abis itu dia gini, lo pakai foundation ini deh. Foundation ini katanya Doni itu bisa bisa nyerap ke kulit sampai lo kayak nggak kelihatan pakai foundation. Di tap sponsnya pakai spons basah biar dia jatuhnya kayak dewy. Itu bentuk compassionate-nya dia. Iya, itu gue. Ya. Betul apa yang disampaikan Iwet. Gue itu ternyata tidak terlalu pandai memvokalkan saying it out loud. Bentuk articulate dukungan emosi gue terhadap orang lain. Ya.
Which sebetulnya nggak terlalu bagus. Karena survei dia bilang, orang tuh perlu juga untuk denger. Ya. Gitu. Kayak contohnya kemarin Angie deh ya. Angie kemarin, itu juga contoh di mobil tuh gue gini, gitu ya. Angie datang-datang tuh, aduh gue ribut nih sama suami gue. Gitu. Gue nggak berkomentar apa-apa. Yang berkomentar tuh cuman Iwet. Kenapa mesti ribut gitu? Karena buat gue tuh gini, Nek, tiap minggu ada aja gitu. Jadi gue diem aja gitu. Jadi gue diem aja daripada gue basa-basi kosong, tong kosong bunyinya. Jadi gue diem aja. I would not wish to express something that is not genuine gitu. Ngerti gak lo? Yeah. Tapi itu salah. Dan gue tahu itu salah. Yeah. Karena gue tidak menunjukkan empathy and I have no compassion towards my friends. I should have said something nice. Ya. Nah, tadi kan lo nanya, sebenarnya compassion bisa diajarin apa enggak? Dia juga nanya nih di sini. Lah, dia yang nulis buku ngapa dia yang nanya lagi? Enggak, dia nanya kepada kita pembaca. Aduh! Buku tuh dialog. Can compassion be taught? Gitu. Emosi banget anjir. Kalau anak zaman sekarang bilang mood. Timbang cuma nanya, jatuhnya ngegas. Orang gunung. Bodoh. Lanjut. Can compassion be taught? 50-50. Ada yang survei bilang compassion itu bisa diajarkan, tapi Arthur Brooks menemukan dari surveinya dia, compassion itu genetik atau diajarkan dari kecil. Jadi kalau emang orang tuanya is a compassionate parents, biasanya nature di rumah akan dibentuk seperti itu. Jadi kalau di rumah anaknya dididik terbiasa untuk memperlihatkan emosinya, memeluk emosinya, dia akan grow up menjadi manusia yang seperti itu. Atau ada juga bentukan pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup kayak contoh anak-anak yang hidup dalam perang, you know, stuff like that. Anak-anak yatim piatu yang hidupnya nggak gampang, dia terbiasa mengisolasi perasaannya dia karena dia butuh itu untuk survive. Jadi ketika dia menjadi manusia dewasa, dia merasa bahwa, kalau gue menunjukkan emosi gue, if I show my real emotion, siapa yang akan ngejaga gue nanti? I need to take care of myself first. Gitu. Bagus deh bukunya. Baca deh, Cin. Interesting. Menarik. Gitu. So, ini satu hal yang sebenarnya juga bagus ya untuk kita terapkan dalam hidup. Karena if we have a compassion, sifat compassion, welas asih, maka kita akan bisa ngerem juga. Build the life you want. Itu judulnya. Build the life you want. We'll buy it because this podcast. Jangan lupa Ai, nanti begitu udah beli, di mention di Instagram, di TikTok, #racun-duet. By the way, Total Buah nggak mau bagi komisi sama kita. Abis plumnya. Nggak mau. Nggak ada keinginan untuk berbagi komisi. Nggak ada ini. Nggak ada. Total Buah, halo. Halo Total Buah. Nggak ada keinginan kau. Tak ada. Enak lagi tuh plum lo. Enak kan? Enak. Dan lu tahu apa kenapa plum itu jadi sekarang susah? Ya gara-gara lu bilang enak. Ya itu satu sama. Mbak Wati kan rajin totok. ada yang bilang permisi kami dari Total Football. Gue kaget, gue pikir Total Buah, ternyata Total Football. Nggak nyambung, Jack. Total Football tuh apa sih maksudnya? Ada acara TV apa ya kalau nggak salah Total Football? Olahraga. Lanjut. Kan si Mbak Wati kan suka totok, wet. Nah, kalau abis totok, itu memang dianjurkan sama orang yang notok, ahli totoknya tuh suruh suruh makan buah plum kalau mau langsing. Oh gitu. Jadi plum itu memang berguna untuk melancarkan itu pencernaan. Oh, itu kali sebabnya tadi pagi gue lancar banget ya.
Oh. Ya kan? Plum. Oh. Ursula juga makan. Makan deh. Oh, bener. Oke, 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 oke. Plum buah ya, buah asli, jangan yang dried fruits. Iya, iya, iya. Terus dikata kates, ada yang keluar di sini. Plum sama dengan pencahar, by the way. Oh, good. Oke, 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 oke. Ya. Nice. Mungkin karena dia berserat ya, Iwet ya. Bisa jadi, bisa jadi. Seratnya itu maksudnya apa? Gitu deh. Iya, iya, iya. Kates juga, kates alias apa namanya? Pepaya. Ya. Gitu. Iya, benar. Benar. Well, begitulah ya kira-kira ya. Nanti kalau teman-teman udah baca bukunya, di-share ya apa insight yang teman-teman baca. Karena gini loh, Wet, menurut gue ya, dengerin podcast atau baca buku, lu sama gue mungkin baca buku yang sama, tapi apa yang gue dapet sama yang lu dapet pasti beda, ya nggak? That is really nice. Karena menurut gue, setiap orang itu punya perasaan yang berbeda-beda. Iya, Dan perasaan itu yang berhubungan dengan apa yang membuat penangkapan jadi berbeda. iya, Dan gak ada yang salah dengan itu. iya. Makanya ada namanya kajian. You know, that's why bedah buku tuh dilakukan. Iya. Karena semua orang berdiskusi. Kalau gue dari chapter ini nangkepnya gini. Kalau dari gue chapter ini nangkepnya gini. Si penulis itu tujuannya adalah, wah, terima kasih banyak. Ternyata ekspresi saya lewat tulisan itu ditangkapnya berbeda-beda. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ingin mengekspresikan apa. Yes. Jadi buku, musik, lukisan, karya seni itu kan ekspresi diri ya. Iya. Ekspresi perasaan. Nah, itu tuh yang sebenarnya memang beresonansinya kepada orang berbeda-beda. Jadi nggak ada benar atau salah. Betul. Aduh, sensitif banget ya. Kayaknya teman-teman dari kemarin tuh GTL gitu, gatel ya. Pengen kita membahas mengenai itu, tapi kayaknya nggak deh ya. Karena it's not our place to comment lah. Korek, betul sekali. Bentar deh, ini lampu gue kayak agak kurang terang ya. Kenapa lu merasa pencahayaan ke wajah lo itu buram gitu? Iya. Nah, ini oke nggak sekarang nih? Better ya. Better. Gue tuh juga tersentuh dan terharu ya setiap malam. Gue tuh menerima direct message dari teman-teman yang reach out to me baik melalui Instagram maupun melalui TikTok. Gue cuman pengen, I want to put it out there. Yang mengucapkan terima kasih atas duet siaran pagi, yang merasa bahwa mereka mendapatkan teman, mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup, dari ketololan-ketololan kita berdua, dari cerita-cerita kedodolan kita berdua. Mostly me. Karena kan Iwet kan berwawasan ya. Nggak, tapi itu memperkaya nuans lo, tau nggak lo? Gue tuh kadang-kadang suka iri gitu. Gue suka bahas sama Cabi pagi-pagi, kan Cabi suka nonton juga ya. Gue bilang gini, kok dia bisa ya ngalamin kayak gitu? Terus dia bilang gini, Mas Dev tuh agak lain sih. Dia udah nggak bisa ngomong, udah kesimpulannya, Mas Dev tuh agak lain sih. Saya juga nggak paham, saya juga nggak pernah ngalamin kayak gitu. Lu bayangkan kalau Tuhan menciptakan gue tuh bentuknya sama kayak yang lain gitu. Pasti cerita hidup gue anyep biasanya. Gitu. Terus mereka tuh ya selalu ya Iwet ya membungkus dan menutup direct message mereka tuh dengan doa. Dan itu menurut gue yang paling pentingin. Aku mendoakan agar dua om-om ini sehat-sehat, panjang umur, biar bisa menemani kita terus ketawa-ketawa pagi-pagi. Dan for me, it meant more than anything. I'm a sucker for words, lo tau gue dong. Gue bisa banget tuh baca kata-kata begitu. Jadi itu tuh, aduh, nancep banget di sanubari kalbu gue. Jadi, thank you so much for everything. Nah, banyak juga yang nggak mau siaran weekend gitu. Maksudnya request, nggak mau siarannya sampai Sabtu Minggu gitu.
Iya, jadi biasanya rata-rata memberikan dua pilihan. Jangan cuma 1 jam atau tambah weekend. Gue bilang gini, nggak bisa sayang, karena kan Iwet harus kerja, saya juga harus kerja. Kalau weekend tuh juga biar kita tuh ada pisahnya. Karena prinsip gue gini, mendingan sebentar tapi manis, terus kita bubar, Iya, jadi ada rasa kangen. iya. Bener nggak, Nek? Benar, benar, Jadi benar. kita sampai enek gitu loh. Iya, iya. Ini ada yang nanya juga kalau mau nonton siaran ulangnya di mana? Itu ada 2 account di YouTube yang mengupload rekaman siaran kita. Yang pertama adalah Pusaka 9. Langsung dicek aja di YouTube Pusaka 9. Satu lagi adalah Waktu Indonesia Meracau. Nah, gue juga good that you brought it up. Gue juga ingin say hi dan juga mengucapkan terima kasih untuk admin dari Indonesia Meracau yang reach out to me, memberikan update gitu ya, perkembangan kanalnya dan tayangan duet siaran pagi di YouTube-nya dia seperti apa gitu. Aduh, thank you so much. It means the world to us gitu ya. Apa yang lo lakukan dan lo kerjakan. Thank you. Ateng bawa kayu. Thank you. Kenapa lagi? Kagak, Ateng bawa kayu hadir, ikan hiu makan permen. Thank you, man. Buah semangka, buah manggis. Apa tuh? Nggak nyangka kamu manis. Senyum di kulum di atas traktor. Hah? Assalamualaikum komentator. Zaman KDI. Kain belacu, kain pasat. Apa tuh? Nggak lucu bangsat. Ulang tahun gini pakai baju baru nggak pergi ke kantor? Enggak, enggak. Hari ini gue nggak ngantor, by the way. Gue cuma ada satu meeting, satu aja. Abis itu gue mau di rumah seharian. Karena besok kan work plan. Oh, oke. Iya, gue mesti nyelesain semua. Kemarin udah di email. Di hari ulang tahun gue membaca email. So, the target is Jack, 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 Jack. Kapan mau disubmit? Kapan ini mau dipresentasikan? Give me time to arrange my schedule, gitu katanya. Jadi lo hari ini lo take time to be with yourself. Ya, Oke. and my laptop. Oke. Hope you have a good day and enjoy Thank you. the rest of your birthday. Nggak ada kue nih, tiup lilin apa gitu virtual? Hah? Nggak ada nih. Mau tiup lilin virtual? Mutual bake lo itu mana yang lo gadang-gadang selalu? Setelah lu hina-hina kue endorsan gue, berani lu minta, mau lo gue kirimin? Mau Ya nggak? maulah. Gue kirim Pakai ke apartemen lilinnya. ya. Ya, pakai lilin. Jangan lu bagi-bagi ke orang lain, makan dong. Lu kan Iya dah. Gue bikin nanti postingan khusus. gue kirim ke apartemen lo, mau apa? Moka. Ada apa lagi selain mocha? Ada yang baru-baru, mau? Apa? Aduh, banyak mau ya? Timbang terima aja. Lu mah harusnya dikirimin gue, mah terima aja deh. Ngapain lu pakai request? Emang kita radio pakai request? Heran. Mocha. Tapi jangan yang gede. Requestnya? Mau yang sepotong? Jangan. Yang bulat kecil aja. Oke, gue kirimin. Oke. Makasih. Happy birthday,